Yes, jadi ini adalah setup kedua yang sebetulnya ini adalah setup utama dan yang pertama kali kita bangun. Dulu sih penampakannya nggak kayak gini. Dulu lihat deh. Gue suka ketawa kalau misalnya ngeliat setup dulu kita tuh kayak gini. Let's burn it. Ya, jadi kita akan coba bahas setup editor kita, setupnya Nino yang lebih estetik dibanding setup gue. Kita akan bahas dari yang paling besar sampai yang kecil-kecil juga kita bahas nantinya. So, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi ini adalah setupnya Nino, editor kita, setup yang jauh lebih powerful dibanding setup gue. Setup gue tuh cuma buat ngetik-ketik doang ya kerjaannya. Kalau ini tuh bisa untuk ngedit video 4K 10-bit, ngedit lightsaber kayak Star Wars gitu juga bisa. Kuat lah pokoknya. Tapi ada satu kelemahan dari setup ini, yaitu storage-nya minim banget. Gue bilang jangan taruh barang di gua. Hal pertama yang kita bahas adalah meja. Ini meja jati FJL dari All For Work. Masih dengan meja yang sama waktu kita bahas di video makeover ruang kerja. Sebelumnya kita itu pakai meja top table jati juga, tapi baru pakai kurang lebih sebulan udah bengkok dan ada jamur juga. Dan setelah ganti ke daun meja yang ini udah dipakai hampir setahun, berarti udah lebih setahun ya. Ini masih aman banget, nggak ada bengkok, nggak ada jamur juga. Dan sambungan antar FJL juga ini masih rapet. Secara estetika, top table kayu emang gue sama Nino setuju kalau itu lebih bagus dibanding top table kayu olahan kayak MDF atau plywood yang dilapisin pakai HPL lagi. Tapi minusnya top table kayu asli itu harus ekstra hati-hati pakainya. Kayak sekedar naruh minuman dingin suka ada airnya itu kita harus tatakin lagi biar meja itu awet nggak gampang rusak. Info menarik banget, jadi gue lagi ngecek ikea.co.id dan ngeliat IKEA Bekan itu diskon dari 1,7 jadi 1 juta doang. Dan promonya ini sampai 5 Januari 2025 atau kalau presiden itu masih ada. Ya. Cek aja, mantap. Jujur ini masih oke banget kualitas kakinya, tapi memang dari awal kita pasang antara top table sama kaki IKEA Bekan ini ada goyang. Karena mungkin baut-baut yang kita pasang itu nggak sempurna ya di top table-nya karena kita ngebor sendiri. Dan ditambah juga kondisi ruangan mezanin ini tuh emang gampang banget goyang sih. Goyang. Untuk ukuran meja ini ada di 155 x 65 cm. Untuk lebar di 155 cm. Setup ini sih sebenarnya cukup aja karena PC-nya di bawah, satu monitor ada di atas sama 2 speaker di kanan kiri. Masih ada space kanan kirinya jadi aman banget. Cuma kendalanya itu ada di kedalaman 65 cm-nya ternyata kurang ya, 65, 70 itu lebih ideal kayak meja gua. Karena di atas meja ini tuh ada desk shelf sama desk mat yang bikin dia agak sedikit numpuk ya. Kalau ukuran itu 65 cm, 70 ini akan jauh lebih aman sih. Untuk harga daun meja ini ada di 2,5 jutaan, untuk IKEA Bekan ada di 1 jutaan untuk harga sekarang. Lanjut di sini ada desk shelf, ini desk shelf dari All For Work lagi dan kita minta untuk pakai bahan kayu yang sama gitu, sama kayak di top table-nya. Jadi kita coba untuk custom ukuran bahannya juga, terus kita juga minta untuk rounded di kanan kirinya. Ada 3 sekat yang kita minta juga, tapi di sini sayangnya nggak ada tray kayak di desk shelf yang gue punya. Kalau misalnya di sini ada tray-nya, harusnya lebih oke, lebih mantep lagi, storage-nya jauh lebih banyak. Jadi enaknya pakai desk shelf itu pertama untuk nambah estetika, terus nambah storage juga. Jadi kita bisa taruh beberapa barang di bawahnya yang penting dan atasnya kita bisa taruh kayak pajangan-pajangan yang kayak Nino pakai ini ya. Dan yang paling penting juga desk shelf itu bisa ngumpetin kabel-kabel yang ke belakang setup kita sih. Jadi dari depan tuh kelihatannya rapi banget. Kebetulan di setup ini pakai bracket monitor. Kalau misalnya kalian itu monitornya belum ada bracket jadi masih harus pakai kaki, desk shelf ini bisa jadi solusi juga biar ketinggian itu pas sama pandangan kalian. Dan satu tips kalau misalnya kalian nyari desk shelf juga, pastiin di bawah kakinya itu ada rubber jadi nggak goyang-goyang. Itu sangat penting banget dan di desk shelf ini ada. Gue minta juga by the way untuk dikasih rubber di bawah kakinya. Untuk harga desk shelf ini ada di 2 jutaan waktu kita custom, tapi ya tergantung juga sama customan kalian, mungkin bisa lebih murah atau bahkan bisa lebih mahal. Barang selanjutnya adalah pegboard. Ini barang yang sering banget kita pakai karena di ruang ini aja total ada 4 pegboard ya. Dari 2 brand yang beda. Ada IKEA yang ada di dinding, sama di meja-meja itu dari Oximus. Karena pegboard ini tuh bisa bikin meja tuh jadi lebih rapi dan bisa taruh beberapa barang yang emang sering kepake. Untuk pegboard yang di meja Nino ini enak karena modelnya itu jepit ke meja dan ukurannya tuh lebih besar dibanding yang gue punya. Dan di pegboard ini kita dapat aksesoris yang lengkap, tapi yang sering kepake sama Nino itu cuma ada cup holder, headset gantungan di sini dan kabelnya bisa dimasukin ke satu cup ini dan praktis jadi rapi.
Dan tray yang panjang ini buat naruh gamepad dan taruh lampu juga. Ini tipe backboardnya adalah Oximus GPD01, harganya ada di 300 ribuan. Lanjut kita keluar meja dulu, ini adalah hal yang sering banget kalian tanyain, yaitu sound panel. Ini sound panel yang dibeli sama dengan yang di setup gue juga. Jadi ini fungsinya untuk bikin ruangannya jadi lebih nggak mantul-mantul suara. Wah, wah. Cek, 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 cek. Ay. Dan sekaligus juga jadi pemanis di tembok biar nggak polos. Satu panelnya ini harga 300 ribuan, ukurannya 60 x 60 cm. Kendalanya dari sound panel ini cuma satu, yaitu pasangnya yang susah sih. Untuk bikin konfigurasi posisi kayak gini ini agak susah karena presisi kanan kirinya dan tengahnya itu harus sama. Dan sebenarnya kalau diperhatiin ini juga kayak ada sedikit miringnya gitu sih di tengah-tengahnya. Tapi beneran ini bikin cakep banget sih. Kalian bisa cek aja, ada beberapa varian lain juga untuk disesuaikan sama seleranya. Untuk hiasan dinding lainnya, ini ada figur yang ada di sebelah kiri setup. Figur yang udah lama banget. Ini Nino yang design dan kita cetak di Mampang Perapatan ya. Walaupun sudah sempat kena air waktu itu, tapi ternyata masih aman sih. Nggak mengkerut. Untuk harganya sih, cetaknya nggak mahal ya. Kalau nggak salah 12 ribu ya untuk A3. Dan figurannya sih yang lumayan 100 ribuan. Lanjut ke peripheral yang ada di atas meja. Jadi Nino itu pakai sedikit informasi. Jadi Nino itu pakai keyboard mechanical custom namanya Matrix Lab Corsa. Kayak gini untuk penampakan keyboardnya 65% dan ada tampilan LED untuk kita bisa taruh GIF atau apapun itu. Dan di bawahnya ini ada weight yang super berat dan ini bikin keyboard itu jadi makin ganteng dan makin cakep. Keycaps pakai SW Foundation, switch pakai Gateron Raw dan total pokoknya ini keyboard tuh ada di 9 juta. Untuk mouse kerja, Nino itu pakai Logitech MX Anywhere 3S. Dan untuk mouse gaming, Nino pakai Lamzu Maya. Lanjut, ada PC Mini ITX. Ini PC yang pakai casing udah pernah kita bahas, NR200, ganti dari sebelumnya itu H210. Kalau lihat dari style kedua setup yang kita punya, PC-nya itu keduanya nggak ada yang ditaruh di atas meja. Jadi semuanya tuh dipisahin dari mejanya. Kalau di gua itu ada pakai nakas, Nino itu ditaruh di bawah, pakai tray lagi. Fungsinya biar di meja kita tuh jadi lebih luas gitu, banyak space yang bisa dimanfaatin bukan untuk naruh PC. Jadi kalau misalnya kalian mau contoh setupin Nino taruh PC di bawah gini, kita sangat menyarankan untuk kalian tuh beli tray lagi, tray PC. Jadi PC-nya itu nggak langsung ditaruh ke bawah yang bikin bisa cepet berdebu. Jadi seenggaknya dia tuh ada pijakannya lagi. Dan katanya sih ini bisa bikin PC kalian tuh terhindar dari malapetaka gitu, kayak kesambar petir. Katanya sih lebih aman dikasih tatakan gitu, tapi gue nggak tahu again karena gue juga posisinya itu nggak langsung ke lantai grounding gitu, tapi ini ada di mezanin. Kita langsung ke belakang PC, di situ ada perkabel-kabelan yang banyak banget dan ini juga jadi satu hal yang harus kalian pertimbangin kalau misalnya kalian tuh bikin setup. Kabelnya di-routing pakai sleeve kayak gini terus ditaruh di dalam tray kabel manajemen yang sangat-sangat berfungsi yang udah pernah gue bahas juga. Ini model yang sedikit beda dibanding gue punya gue itu pakai jaring-jaring, sementara ini tuh pakai tray keras dan materialnya itu metal. Jadi sebenarnya dia lebih rapi ya kalau di meja Nino ini dan lebih kayak ketutupan juga gitu untuk si terminalnya. Cuma memang cara pasangnya ini yang lebih ribet, yaitu kita harus baut dulu bracketnya ke bagian daun meja, terus baru disatuin sama si tray manajemennya ini. Ini barang yang wajib banget menurut gua, apalagi kalau misalnya kalian itu emang pengen bikin PC yang ditaruh di kolong meja. Jadi kabelnya itu nggak berantakan di lantai kolong meja kalian dan nggak bikin berdebu jadinya. Sebenarnya di IKEA Bekan ini juga udah dapat jaring kabel manajemen ya, tapi space-nya itu terbatas. Jadi maka kita butuh tambahan lagi biar storage-nya itu jadi lebih bertambah. Jadi taruh terminal itu jadi lebih gampang dan banyak kabel yang bisa ditaruh di situ. Dan kita pakai kabel sleeve lagi untuk nyambungin ke beberapa device lainnya untuk ngumpetin kabelnya. Dan untuk harganya C90 ini ada di 129.900, kabel sleeve itu ada di 20 ribuan lah ya. Lanjut kita ke barang elektronik lainnya yaitu monitor, sebuah display yang wajib banget ada di sebuah setup. Karena mejanya ini gede, jadi cocok lah untuk pakai monitor yang gede juga. Ukurannya kita pakai ini di 32 inch, resolusinya 2K, refresh rate di 165 Hz. Untuk kualitas warnanya sebenarnya sih ini monitor ya so-so lah, nggak yang bagus banget gitu untuk warnanya. Panel juga ini VA pakainya bukan IPS. Jadi kalau misalnya gue ngeliat dari setup gue ke setup Neo tuh warnanya shifting. Jadi kalau misalnya ini oke nggak nih warnanya, gue nggak bisa lihat tuh, gue harus pindah dulu ke sini di jalan.
baru kayak oke. Terus juga karena setup Nino itu ada di dekat jendela, mana dia VA itu nggak terlalu terang kayak IPS, jadinya ya itu ada kendala sih di situ. Monitor ini disupport sama bracket Oximus juga. Tuh, kita pakai Oximus P100, kombinasi pegas sama kakinya ini jadi lebih minimalis dibanding sama ZDP 1118 yang gue pakai. P100 ini jauh lebih bagus sih. Untuk harga monitor LG Ultra Gear 32 GN650B ini ada di 4.895.000, dan untuk bracketnya Oximus P100 itu di 439.900. Mahal juga ya ini monitor ya ternyata. Speaker ada 2 di sini kanan kiri, pakai Edifier MR4, ganteng secara fisiknya, full black finishing matte, suaranya juga ini super enak. Speaker ini juga masuk ke segmen speaker monitoring, jadi dia tuh bisa pilih 2 mode, antara mode monitoring sama mode biasa. Harusnya sih kalau mode monitoring itu lebih flat dan mode biasa itu lebih warm, tapi nggak kerasa ya bedanya. Nino sih bilang nggak ada rasa bedanya sih ya, sama aja gitu antara 2 mode itu. Untuk setup speakernya ini dicolok ke sound card pakai jack 6,5 mm, kanan kirinya dicolok kabel stereo dan ditaruh speaker stand juga. Ini punya UDES. Dan untuk setup mikrofon di sini pakai Sennheiser MKE600 yang di-mounting ke mic stand, dicolok via kabel XLR to XLR ke sound card juga. Sound cardnya kita pakai Audien Evo 4. Sebenarnya kita beli Audien Evo 4 itu fokusnya lebih ke kebutuhan mikrofon sih ya, karena ya untuk syuting kayak gini nih, shotgun ke sound card itu udah best banget sih. Di sound card ini juga udah ada phantom powernya, jadi udah bisa kasih 48 volt ke shotgun mic. Suaranya bagus, bersih, clear, dan ada satu fitur juga untuk dia bisa nyesuaiin gain yang pas sama kondisi di sekitarnya. Lanjut ada dashmat, tapi kalau dashmat sih ganti-ganti mulu ya. Lanjut lampu-lampuan di meja ini ada 3 totalnya. Pertama LED strip tadi udah di-mention ya. LED strip ini punyanya Philips Hue dan ditempel di sekeliling mejanya, dan ini pas banget dari pojok sini sampai pojok sana. Cuma di sisi sini emang nggak ada ya, di sisi kanan, jadi pas dipantulin ke tembok bikin lebih cozy gitu untuk si setupnya. Dan lanjut juga ada lampu dari Kikayu, itu lampu Edison ya namanya ya, jenis-jenis lampu kayak gitu. Itu bagus karena kelihatannya ada kayunya, klasik aja gitu lampunya, dan warmnya tuh beneran natural banget gitu. Karena dia bukan LED, itu bohlam ya bukan ya masuknya. Pokoknya jenis lampu kayak gitu tuh, dan itu beneran panas. Jadi kalau tangan kita di dekat situ bisa mencairkan suasana. Dan terakhir ada screen bar atau light bar punya Rexus Glam. Ini salah satu screen bar yang terbaik yang kita punya karena dia ada remote yang bagus banget ya. Dan ini udah pernah kita bahas juga. Gimik atau bukan? Nonton aja videonya. Dan terakhir ada barang untuk supporting penduduk. Penduduk dari setup ini, bener dong ya kan? Yaitu kursi kerja. Kursi kerjanya di sini kita pakai Obispade. Ini sebenarnya kursi gaming, tapi somehow kita nyaman aja gitu pakai kursi Obispade ini. Dan sebenarnya kita banyak kursi kerja lainnya, tapi di bawah lebih ke males aja sih ya naik turunnya, dan gantinya susah banget. Dan kebetulan emang juga si Obispade ini termasuk kursi gaming yang nyaman. Dan gua untuk di setup gue itu pakainya Obis Ergo Chair Pro yang V1. Sempet ya suka ganti-gantian aja sih antara gue sama Nino pakainya. Cuma Spade ini lebih sering di setup Nino, karena kita ngeliat ini tuh lebih cocok aja gitu untuk desainnya. Ya masih kedua kursi ini yang ada di tahta atas mezanin ini ya. Ya kita menunggu untuk kursi lainnya yang bisa menggantikan posisi ini. Asik. Tier list kursi bang. Dan ada tambahan footrest juga di bawah setup ini dari Snook. Bantal-bantal empuk-empuk kita kena kaki itu jadi satisfying banget. Kerjanya itu jadi lebih fokus gitu. Lebih semangat dan nggak cepet pegel kakinya. Selain footrest juga tentunya ada armrest yang pernah gue bahas juga ya. Ini kepake banget untuk kita main game. Kayak misalnya main FIFA, kita bisa taruh dengan nyaman tangan kita di atas si armrest ini untuk pegang joysticknya. Dan ada satu produk baru dari Snook, itu namanya Lumbar Support. Ini 100% dari natural latex yang jujur adem banget ya bahannya. Gue udah coba pakai di Obispade ini dan emang beneran nyaman. Cover luarnya ini juga pakai bahan yang sama kayak di produk lainnya dia. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja Instagramnya Snook Indonesia. Ya, jadi itu dia untuk setup kerja editor kita, Nino Sagittario, a.k.a. abang gua ya. Sekali lagi, dia tuh abang gue. Setupnya temanya kayu-kayu dan banyak lampu yang warmy gitu, jadi kelihatannya tuh jadi cozy banget kalau kita ada di setup ini. Untuk cat,
ya catnya putih aja biasa, nggak ada yang bisa dibahas kayak waktu makeover ruang kerja. Ya, semoga bisa jadi inspirasi. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh banget, silahkan di kolom komentar. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka, boleh like, share, dan subscribe. Gue Oktos, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dan ada Nino juga. Kalau ada yang tertarik sama produk-produknya, linknya itu udah kita taruh di description box. Dicek tuh, udah banyak banget pasti.